Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Rosa dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah akan melakukan pemeriksaan fisik psikiatri, yaitu pemeriksaan status mental. Terima kasih. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Evina yang bertugas pada hari ini. Kalau saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan saya dok, Ibu Faizatul. Ibu Faizatul, usia Iya, Ibu dok. Faizatul berapa tahun Bu? Saya sekarang 42 tahun dok. 42 tahun. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah dok, saya sudah menikah. Oh, Ibu sudah menikah. Iya dok. Apakah Ibu sudah memiliki anak Bu? Sudah dok, saya memiliki 2 orang anak dok. Oh gitu ya Bu ya. Iya dok. Kalau saya boleh tahu pekerjaannya Ibu apa Bu? Saya sebagai manajer dok di perusahaan swasta yang ada di Kota Padang dok. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Oh baiklah Bu, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Iya dok, saya mengalami nyeri dok di dada saya. Dan nyeri tersebut membuat saya merasa sering cemas dan saya juga sering merasa takut dok karena nyeri dada tersebut. Oh gitu ya Bu Iya ya. dok. Itu sudah berapa lama yang Ibu alami? Saya rasa sudah 1 minggu yang lalu dok, saya merasakan hal seperti ini dok. Sudah 1 minggu yang lalu ya Bu ya. Iya dok. Kalau saya boleh tahu itu di dada bagian sebelah mana ya Bu? Di dada bagian saya sebelah atas ini dok. Sebelah atas Iya, ya Bu. dok. Oh baiklah Bu. Apakah nyerinya itu menyerang ke seluruh tubuh Ibu gitu? Tidak dok, tidak menyerang seluruh tubuh saya dok, nyerinya dok. Berarti dia tidak menyebar ya Bu ya? Iya dok. Oh baiklah, nyeri dada tersebut apakah seperti adanya perpindahan-perpindahan nyeri begitu Bu? Tidak ada dok, tidak ada perpindahan nyerinya dok. Oh tidak ada ya Bu ya, jadi Iya. nyerinya itu menetap di situ saja ya Bu? Iya dok. Oh baiklah Ibu, kalau saya boleh tahu itu berapa lama serangannya Bu yang terjadi, yang atau Ibu rasakan? Saya rasa sekitar 30 menit dok. Sekitar 30 Iya, dok. menitan ya Bu ya. Mm-mm. Apakah nyeri dada tersebut dialami secara terus-menerus atau hilang timbul gitu Bu? Saya rasa hilang timbul dok, kadang ada, kadang tidak ada dok. Oh gitu ya Bu, nyerinya hilang timbul. Iya. Baiklah, bagaimana dengan sifat nyerinya Bu? Apakah seperti adanya mencucuk, tertekan, tertindih, atau seperti kayak diperas gitu Bu? Saya juga sulit menjelaskannya dok, bagaimana rasa nyeri ini dok. Oh gitu ya Bu, ya Ibu Iya, dok. sulit juga Iya, menjelaskan sulit sakitnya. juga. Oh, jika nyeri dada tersebut muncul, apa yang Ibu lakukan untuk mengurangi rasa nyerinya gitu Bu? Biasanya saya duduk sebentar dok. Kalau misalnya tidak duduk, saya biasanya tidur dok karena sangat nyeri gitu rasanya dok. Oh gitu ya Bu ya. Iya, dok. Baiklah. Apakah nyeri dada tersebut menjalar? Enggak juga ya Bu ya? Enggak dok. Berarti tidak ada penjalaran, berarti dia menetap. Iya dok. Oh baiklah. Apakah cemas dialami Bu? Atau adakah episode-episode kambuh dari kecemasan yang Ibu rasakan terhadap nyeri tersebut? Cemasnya itu mulai hilang timbul ketika nyeri dada saya terasa dok. Oh gitu ya Bu ya. Iya dok. Apakah Ibu tahu apa yang sebenarnya yang Ibu cemaskan? Ataukah Ibu mencemaskan segala hal yang sebenarnya itu tidak jelas gitu Bu? Tidak dok, mungkin saya hanya mencemaskan ketika saya merasakan nyeri ini, apakah ada sesuatu hal yang terjadi pada diri saya, yang sesuatu yang serius gitu dok, seperti penyakit jantung gitu dok. Oh gitu ya Iya, Bu ya. dok. Selain dari nyeri dada, apakah Ibu ada keluhan lain, misalnya seperti adanya murung, merasa sedih, atau sering berdebar-debar, berkeringat, kemudian mengalami mimpi buruk, atau adanya gangguan tidur begitu Bu? Tidak ada dok, saya tidak pernah merasakan hal seperti itu dok. Oh tidak ada ya Bu ya. Iya dok. Baiklah Bu. Apakah ada keluhan nyeri di tempat lain, misalnya seperti adanya nyeri kepala, nyeri pada bagian perut Ibu, nyeri ketika datangnya haid, atau adanya nyeri pada bagian sendi Ibu? Saya kadang merasakan sakit di kepala saya dok, sakit di kepalanya membuat itu kadang saya bisa pusing dok. Oh gitu ya Bu ya. Iya dok. Apakah ada dorongan untuk melakukan sesuatu kegiatan atau seperti bunuh diri gitu Bu? Tidak ada dok, saya tidak pernah berpikir seperti itu dok. Oh berarti tidak ada keinginan untuk bunuh diri ya Bu Iya, ya. dok. Baiklah Ibu, apakah Ibu ada dorongan untuk melakukan sesuatu, misalnya seperti pernah mendengar suatu bisikan
atau melihat suatu adanya bayangan-bayangan gitu Bu? Tidak ada dok, tidak pernah dok saya merasakan hal seperti itu dok. Baiklah Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami ini hal yang serupa atau hal kebalikan yang Ibu alami saat sekarang ini? Pernah dok, dahulu ketika anak pertama saya kuliah ke jauh dok dari saya merasakan adanya kecemasan yang berlebihan dok. Dan sekarang hal itu muncul lagi ketika anak kedua saya juga melakukan kuliah di luar kota, dan ketika saya jauh dari anak-anak hal itu itu membuat saya cemas dok. Oh gitu ya Bu ya. Iya, dok. Baiklah. Kalau saya boleh tahu, apakah Ibu pernah berobat atau sebelumnya Bu? Sudah dok, saya sudah pernah berobat ke spesialis jantung dok. Oh baiklah, Ibu sudah pernah berobat sebelumnya ya Bu ya. Iya dok. Kalau saya boleh tahu, apa kata dokter yang sebelumnya Bu? Kata dokter sih saya tidak terdapat adanya kelainan pada jantung dok, tapi dokter tersebut meresepkan obat untuk nyeri dada saya saja dok. Oh baiklah Bu. Apakah nyerinya itu hilang dengan pengobatan tersebut Bu? Iya dok, saya merasakan tidak ada lagi nyeri dada dok, tetapi kecemasan saya semakin berlebihan dok ketika saya jauh dari anak-anak saya dok. Oh gitu ya Bu ya. Iya dok. Oh maaf Ibu, sebelumnya adakah dari keluarga Ibu yang memiliki atau gangguan seperti adanya kejiwaan dari kakek atau neneknya, ayah atau ibu, adik atau kakak, atau anak Ibu sendiri Bu? Tidak ada dok. Tidak ada ya Bu ya. Iya dok. Baiklah Ibu, apakah Ibu masih bisa bekerja Bu? Masih dok, saya masih bekerja saat ini dok. Oh baiklah Ibu. Untuk mengurus diri Ibu sendiri, apakah Ibu masih sanggup Bu? Sanggup dok, saya sanggup menjalani itu semua dok, tapi memang merasakan kecemasan saja dok. Baiklah Bu, untuk menjalankan tugas sehari-hari, apakah Ibu masih bisa misalnya seperti membersihkan rumah, memasak, bekerja atau mengurus pekerjaan Ibu yang lainnya gitu Bu, tugas-tugas yang lainnya? Masih dok, saya masih bisa seperti mengurus rumah tangga saya dok. Oh baiklah, terima kasih Bu. Baiklah Ibu. Iya bu, terima kasih ya dok. Baiklah, dari pemeriksaan fisik untuk pasien psikiatri itu kita ganti dengan pemeriksaan status mental. Yang mana pada pemeriksaan status mental itu yang kita nilai yang pertama keadaan umum dari pasiennya, kemudian aktivitas psikomotor dari pasien tersebut, apakah dia memiliki aktivitas tenang, gaduh gelisah atau dia tak terkendalikan. Kemudian kita lihat juga pembicaraan dari pasien tersebut. Apakah pasien tersebut bersifat adanya koheren atau inkoheren, relevan atau irrelevan. Kemudian kita lihat juga afek atau mood dari pasien tersebut. Apakah afeknya itu appropriate atau inappropriate, atau athymia, kemudian depresi atau elevated. Selanjutnya, kita juga akan menilai waham dan halusinasi pada pasien tersebut, kemudian gangguan memori pasiennya, inteligensi, kemudian apakah pasien tersebut adanya berpikir abstrak atau tidak. Kemudian kita juga menilai tilikan atau derajat insight dari pasien tersebut. Dengan interpretasi pada pasien ini, dia merupakan seorang wanita dengan penampilan rapi sesuai dengan usianya. Kemudian aktivitas pada psikomotor pasien ini itu dia gelisah. Lalu isi pembicaraan pada pasien ini itu adalah koheren. Kemudian kita juga menilai afek yang terjadi pada pasien ini. Kalau yang saya nilai itu dia merupakan adanya afek appropriate dengan mood yang athymia. Kemudian dia tidak ada dijumpai adanya waham, tidak ada dijumpai adanya halusinasi atau ilusi. Kemudian dia tidak ada juga dijumpai adanya gangguan memori. Setelah itu kita juga menilai inteligensi pada pasien ini, yang mana inteligensia pada pasien ini adalah baik. Kemudian dia tidak ada gangguan pemikiran atau abstrak. Setelah itu, kalau yang saya nilai, tilikan dari derajat atau insight dari pasien ini itu adalah derajat 5. Maka saya akan menjelaskan kepada pasien ini diagnosa farmakoterapi yang akan diberikan dan edukasinya. Baiklah Ibu, dari diagnosa yang saya dapat, Ibu mengalami hipokondriasis. Apa itu dok?
Hipokondriasis itu suatu kecemasan yang berlebihan terhadap suatu gejala penyakit yang ibu rasakan. Sebenarnya itu tidak terjadi, hanya cemasan ibu yang terlalu tinggi. Baiklah, yang mana saya akan meresepkan suatu obat untuk ibu. Nanti ibu dapat mengambilnya pada bagian apotek. Iya dok. Tunggu bentar ya bu ya. Iya dok. Jadi obat yang saya berikan kepada ibu itu hanya satu obat, itu obat antidepresan, yang mana itu dapat ibu minum 1 kali sehari 1 tablet. Iya dok. Ini bu. Makasih ya dok. Kemudian ibu sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada gangguan atau gejala yang aneh-aneh dari ibu, dan pada jantung ibu sebenarnya itu baik-baik saja, tidak ada kelainan pada jantung ibu. Kemudian apakah ada yang ingin ibu tanyakan tentang penggunaan obatnya bu? Sudah dok, mungkin saya sudah mengerti dok. Baiklah ibu, jika seandainya ibu masih tidak puas, maka ibu bisa melakukan pemeriksaan psikoterapi atau yang lainnya kepada yang lainnya. Iya, baik dok. Baiklah ibu, sekian pemeriksaan ini. Terima kasih bu. Makasih dok. Demikianlah pemeriksaan fisik yang telah saya lakukan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.